Erling Haaland lega dan bahagia usai bawa Man City tundukan MU di derby panas. Killing the game. Bukan cuma taktik, tipe pemain idaman Pep Guardiola jadi kunci kemenangan Manchester City. Diabaikan di Manchester City, Jack Grealish buktikan kualitasnya jadi motor serangan di Everton. Phil Foden dilirik Al Nassr, Guardiola langsung pasang badan, Foden hanya untuk City saat ini. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Erling Haaland lega dan bahagia usai bawa Man City tundukan MU di derby panas. Erling Haaland mengungkapkan rasa lega dan kebahagiaannya setelah sukses membawa Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Manchester United dalam laga derby Manchester di Etihad Stadium, Minggu 14/9/2025. Striker asal Norwegia ini tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Phil Foden memastikan dominasi City di kandang sendiri. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi The Citizen setelah sebelumnya sempat goyah akibat kekalahan dari Tottenham Hotspur dan Brighton. Kami sangat membutuhkan kemenangan ini, ujar Haaland dikutip dari laman resmi Manchester City (15 September 2025). Menang di derby selalu istimewa, tapi hari ini terasa lebih dari itu. Saya sangat lega dan senang kami bisa melakukannya bersama-sama. Haaland menekankan pentingnya kemenangan ini untuk membangun momentum positif menjelang jadwal padat menghadapi Napoli di Liga Champions dan Arsenal di Premier League. Kami harus terus melanjutkan performa ini. Hari ini kami sangat senang, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Haaland dan dominasi City di derby kali ini? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Killing the game. Bukan cuma taktik, tipe pemain idaman Pep Guardiola jadi kunci kemenangan Manchester City. Usai laga melawan Manchester United, Pep Guardiola menyoroti sosok pemain yang menurutnya sangat penting dalam sistem permainan Manchester City. Bukan hanya soal taktik, Guardiola menekankan pentingnya tipe pemain yang beroperasi di belakang striker dan memiliki naluri mencetak gol tinggi. Pemain seperti ini bukan hanya sekadar mengoper bola dan berhenti. Mereka terus bergerak, memberikan kejutan, dan selalu haus gol, ujar Guardiola. Ia bahkan menyebut pemain ini memiliki naluri hewan dalam mencetak gol, bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi mentalitas dan keinginan yang tak tergoyahkan. Menurut Guardiola, pemain idamannya akan langsung masuk ke kotak penalti setelah memberikan umpan dengan satu misi, mencetak gol. Jika bola tak datang kepadanya, ia akan merasa kecewa. Filosofi ini pernah terbukti sukses saat City meraih kemenangan penting melawan West Ham 2 musim lalu dengan gol dari pemain yang ia sebut sebagai kunci gelar juara. Bagaimana menurut kamu, siapa pemain yang cocok dengan gambaran Pep ini di skuad City saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Diabaikan di Manchester City, Jack Grealish buktikan kualitasnya jadi motor serangan di Everton. Jack Grealish memang belum mampu membawa Everton menang usai ditahan imbang 0-0 oleh Aston Villa di Goodison Park, Sabtu (13 September 2025). Namun penampilannya tetap mencuri perhatian. Dipinjam dari Manchester City, Grealish tampil luar biasa sepanjang laga dan menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur serangan utama. Pemain 100 juta pound sterling itu bahkan baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League bulan Oktober, penghargaan perdana dalam kariernya berkat 4 assist hanya dalam 2 pertandingan. Ini menjadi pembuktian bagi Grealish yang bertekad bangkit demi tempat di timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Di Everton, Grealish seperti menemukan kembali kebebasannya. Ia disambut hangat fans Goodison Park dan mulai menjadi sosok favorit baru. Saya senang melihatnya kembali ke performa terbaik. Semua orang tahu Jack sudah bangkit lagi, ujar manajer Everton
David Moyes. Dalam laga melawan Aston Villa, hampir semua serangan Everton mengalir lewat sisi kiri yang dikuasai Grealish. Meski dijaga ketat, ia tetap mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Menurut kalian, apakah Grealish layak kembali ke skuad utama Manchester City atau justru lebih cocok jadi bintang utama di Everton? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Phil Foden dilirik Al Nassr, Guardiola langsung pasang badan, Foden hanya untuk City saat ini. Manchester City dikabarkan menerima tawaran fantastis senilai 112 juta dalam kurung sekitar 2,1 triliun rupiah dari klub Arab Saudi, Al Nassr untuk Phil Foden. Namun, Pep Guardiola langsung memberi respons tegas. Foden hanya untuk City saat ini. Ujarnya tegas usai laga melawan Manchester United. Foden tampil gemilang dalam kemenangan 3-0 atas MU, mencetak 1 gol dan menunjukkan peran vitalnya. Meski bursa transfer Eropa telah ditutup, jendela di Arab Saudi masih terbuka hingga 23 September dan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo menjadikan Foden target utama. Guardiola tak tinggal diam. Kami kehilangan dia musim lalu, tapi 2 musim lalu dia adalah pemain paling penting di Premier League. Hari ini dia kembali membuktikan dirinya, ujarnya. Foden, pemain asli Akademi City, kini jadi simbol regenerasi klub. Meski ditawar harga tinggi, Guardiola tak tertarik melepasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Foden harus bertahan sebagai ikon City, ataukah saatnya mencoba tantangan baru di luar Eropa? Tulis opinimu di kolom komentar. Krisis Manchester United, Amorim diserang kritik, manajemen pilih bersabar. Manchester United tengah menghadapi awal musim Premier League terburuk dalam 33 tahun setelah kalah telak 0-3 dari Manchester City di derby terakhir. Meski tekanan menggunung, manajemen Setan Merah tetap menunjukkan kesabaran terhadap pelatih Ruben Amorim dan belum berencana mengganti juru taktiknya. Amorim sendiri teguh pada filosofi sepak bolanya dan menantang para pengkritik. Kalau saya harus ubah filosofi, saya akan lakukan. Kalau tidak, gantilah orangnya, ujarnya. Manajemen menilai pembangunan skuad butuh waktu panjang dan tak ingin jatuh pada kebiasaan sering ganti pelatih. Memang, performa United belum stabil, hanya 4 poin dari 4 laga dan tersingkir dari cara baucup oleh tim League 2 Grimsby Town. Kekalahan dari City mengungkap kelemahan lini belakang dan tengah, plus minimnya pemanfaatan peluang. Namun, manajemen percaya skor 0-3 terlalu besar dan cedera beberapa pemain kunci turut memengaruhi. Debat soal formasi 3 back dan penggunaan pemain muda seperti Kobbie Mainoo masih hangat. Tekanan dari legenda klub pun semakin kuat, tapi manajemen tetap memilih bersabar dan fokus pada rencana jangka panjang. Laga berikutnya melawan Chelsea jadi ujian besar bagi Amorim. Bagaimana menurut kalian, apakah manajemen sudah tepat bersabar atau harus segera bergerak mengganti pelatih? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Chelsea masih minat. Harga baru bintang Juventus yang pernah ditawar fantastis terungkap. Chelsea kembali dikaitkan dengan bintang muda Juventus, Kenan Yildiz. Pemain berusia 20 tahun ini sempat ditawar The Blues dengan harga fantastis, namun Juve kini menetapkan harga baru yang jauh lebih tinggi. Yildiz lahir di Jerman dan membela Turki di level internasional, merupakan produk Akademi Bayern Munich sebelum bergabung dengan Juventus U19 pada Juli 2022. Debutnya di tim utama Juve pada Agustus 2023 diikuti dengan performa impresif 12 gol dan 9 assist dari 52 pertandingan musim lalu, serta 1 gol dan 3 assist di 3 laga awal musim ini. Dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Inter Milan, Yildiz mencetak gol spektakuler dari jarak 30 yard.
Tutto Sport dan Calcio Mercato mengungkapkan Chelsea dan Arsenal sempat mengajukan tawaran hingga 70 juta euro dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah, tapi Juventus menolak, menganggapnya praktis tidak dapat dijual. Kini nilai Yildiz diperkirakan lebih dari 100 juta euro dalam kurung 1,9 triliun rupiah dan Juve bersiap menawarkan kontrak baru 5 tahun dengan gaji mendekati 100 ribu per minggu sebagai bentuk penghargaan. Menurut kalian, apakah Chelsea harus berusaha lebih keras mendatangkan Yildiz atau Juventus sudah tepat mempertahankan bintang mudanya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Athletic Bilbao versus Arsenal, prediksi skor dan siaran Liga Champions 16 September 2025. Liga Champions 2025/26 kembali bergulir malam ini dengan duel seru di grup B, mempertemukan Athletic Bilbao kontra Arsenal di Stadion San Mamés Selasa dalam kurung 16 September 2025 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Meski sama-sama datang dengan semangat tinggi, kondisi kedua tim cukup berbeda jelang laga perdana ini. Athletic Bilbao yang baru kembali ke Liga Champions mendapat keuntungan dari dukungan penuh publik San Mamés. Namun, absennya Nico Williams dan Bernat Prados karena cedera menjadi kendala, apalagi performa mereka di La Liga belum stabil. Sementara itu, Arsenal datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest, tapi dihantam badai cedera pemain kunci seperti De Gea, Saka, Gabriel Jesus, dan Havertz. Meski begitu, kedalaman skuad The Gunners masih memberi mereka keunggulan kualitas. Duel ini diprediksi berlangsung ketat dan minim gol, mengingat sejarah Bilbao sering menghasilkan skor rendah. Iñaki Williams jadi ancaman utama Bilbao, sedangkan Arsenal mengandalkan Declan Rice dan Leandro Trossard di lini tengah. Prediksi skor akhir, Athletic Bilbao 0-1 Arsenal. Menurut kalian, akankah Arsenal mampu meraih kemenangan di kandang lawan atau Bilbao akan memberikan kejutan? Yuk, tulis prediksi dan komentarmu di bawah. Jadi starter di Barcelona, Ronald Araujo dilirik ke Liverpool. Bek Barcelona, Ronald Araujo mulai kehilangan tempat di lini belakang pada awal musim 2025/2026. Kondisi ini memunculkan spekulasi soal masa depannya, dan kini Liverpool disebut kembali tertarik memboyong bek asal Uruguay tersebut. Araujo sempat jadi pilihan utama Hansi Flick pada 2 laga perdana musim ini. Namun, dalam 2 pertandingan terakhir, namanya justru hanya menghiasi bangku cadangan. Performa Pau Cubarsí yang terus menanjak membuat persaingan di lini belakang Blaugrana semakin ketat. Situasi ini memicu rumor bahwa Barcelona bisa saja melepas Araujo jika tawaran tepat datang. Media Spanyol Fichajes melaporkan bahwa Liverpool masih memantau situasi sang bek dan siap mengajukan tawaran resmi di bursa transfer musim dingin Januari nanti. The Reds kabarnya siap menebus Araujo dengan mahar sebesar 50 juta atau sekitar 840 miliar rupiah. Liverpool tengah bersiap kehilangan Ibrahima Konate yang disebut-sebut akan hengkang ke Real Madrid secara gratis musim panas tahun depan. Araujo dianggap sebagai opsi ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebelumnya, Liverpool hampir merekrut Mark Guehi dari Crystal Palace pada musim panas 2024, namun transfer itu tak terwujud. Kini fokus mereka beralih ke Araujo jika Barcelona membuka pintu negosiasi. Meski begitu, pihak Barcelona belum membuat keputusan akhir terkait masa depan Araujo. Klub asal Catalunya itu masih memantau performa sang pemain secara intensif dan diyakini belum berniat melepasnya pada bursa Januari mendatang. Araujo sempat digadang-gadang menjadi tulang punggung baru di lini belakang setelah Inigo Martinez hengkang ke Al Nassr musim panas lalu. Namun, dengan menit bermain yang mulai terbatas, masa depannya di Camp Nou kini kembali dipertanyakan. Jika Liverpool benar-benar mengajukan penawaran di musim dingin, keputusan akan berada di tangan manajemen Barcelona
apakah akan mempertahankan bek berusia 26 tahun itu atau melepasnya demi menyeimbangkan neraca keuangan klub.